Pak Andika, Mas Hendy, terima kasih. Kita masih lanjut mengikuti agenda kampanye dari Pak Andika dan juga Mas Hendy. Di Pati nih ya. Sejauh ini bagaimana Pak Andika dan Mas Hendy melihat peta kompetisi? Karena 27 November sudah di depan mata. Bagaimana strategi, apakah ada kejutan nanti jelang hari pencoblosan atau akan berjalan apa adanya? Kita apa adanya. Sejauh kami merencanakan nggak ada yang misalnya kami siapkan untuk hari apa, nggak ada. Karena jadwal ini kan sudah dibuat, maksudnya jadwal kami keliling, ini kan sudah dibuat sejak mungkin seminggu lalu. Dan ini hubungannya dengan persiapan tiap-tiap kota kabupaten. Jadi nggak mungkin mendadak. Jadi ya secara umum setelah kelilingnya selesai pun, begitu nanti kampanye akbar ya juga sudah harus direncanakan beberapa hari kemudian. Jadi nggak ada yang surprise lah. Bagaimana sekarang kalau Mas Hendy kan wali kota Semarang 2 periode. Kalau Pak Andika memotret Jawa Tengah gitu, dari kacamata Pak Andika sendiri seperti apa? Menurut saya sangat menarik. Sangat menariknya di satu sisi kok dari data statistik itu kok kita ketinggalan ya, dibandingin Jawa Barat dan Jawa Timur. Dari sisi apanya ketinggalan, Pak? Macam-macam, dari misalnya jumlah kemiskinan, kemudian pertumbuhan ekonomi, pengangguran. Kita di belakang, Mbak. Nah, tetapi kok di lapangan itu sebetulnya kita punya potensi. Punya, sangat punya. Potensi terbesar dari kacamata Pak Andika dan Mas Hendy untuk Jawa Tengah supaya misalnya terpilih nanti lalu kemudian langsung mengejar ketertinggalan itu apa? Potensinya apa sih contohnya Pak yang belum diolah? Kita upah minimal provinsi, kabupaten, kota ini terendah dibandingin tetangga kita di barat dan timur. Ini kan satu kelebihan. Jadi usaha harusnya kalau melihat cost of labor ini pasti memilih untuk melakukan investasi di Jawa Tengah. Dan ini sudah terbukti sih. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pabrik itu relokasi. Ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Banten, ada juga yang dari Jawa Timur. Ini kan satu kelebihan. Tapi kok kenapa kita masih tertinggi untuk misalnya jumlah orang miskinnya, kemudian penganggurannya, pertumbuhan ekonomi juga. Berarti ada variabel lain. Padahal ini sangat potensial dan sangat menarik bagi investasi. Harusnya kan investasi berbondong-bondong ke sini. Tapi ternyata enggak juga. Nah, sesuatu itu yang saya mengamati dan semoga kita bisa tahu cepat lah. Mas Hendy mau menambahkan? Ya, Jawa Tengah ini kan ada di tengah ya. Jadi mestinya perlintasan antara barat timur itu pasti lewat di tempat kita. Kemudian pengalaman saya waktu itu kita juga melihat Jawa Tengah ini aksesnya juga bagus. Transportasi darat, laut, udara, kita semua juga tersedia. Artinya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Andika, mestinya kita bisa lebih, lebih dibandingkan yang di barat dan di timur. Nah nanti kita sudah punya beberapa catatan, akan didiskusikan, biar beliau nanti akan memutuskan mana yang paling terbaik untuk mengangkat Jawa Tengah ini menjadi lebih maju dan perkasa. Kalau tadi pagi kegiatan Pak Andika dan Mas Hendy ini kan bertemu dengan kalangan santri, sowan ke pondok pesantren, ketemu para kiai gitu. Kalau tadi sempat juga sedikit dijelaskan oleh Pak Andika dan Mas Hendy bahwa ini juga menjadi kalangan yang akan dirangkul. Seperti apa sih bayangannya ke depannya untuk membangun, kalau tadi sempat dijelaskan soal pertumbuhan ekonomi, apakah ada selain pertumbuhan ekonomi yang disasar oleh Pak Andika dan Mas Hendy dalam merangkul pondok pesantren ini? Pondok pesantren itu kan sumbangan terbesarnya, Mbak, sebetulnya mempercepat, mencerdaskan masyarakat kita. Mereka tuh tanpa pamrih loh. Mereka juga mayoritas mandiri. Saya nggak ingat ada yang bergantung kepada funding dari pemerintah provinsi. Nggak ada. Justru mereka itu mandiri, kemudian mereka karena mungkin misinya, misi-misi sosial, mendidik. Kita sekarang saja itu masih terendah. Kalau soal ya, rata lama pendidikan. Dibandingin Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, 8 tahun sekarang nih Mbak, belum lulus SMP. Bayangkan kalau pondok pesantren ini nggak ada. Pasti kan lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Nah, misi terbesar mereka itu. Jadi, benefit pemerintah kabupaten provinsi, mereka ini membantu mempercepat pendidikan yang tidak mungkin ditangani oleh budget kami. Itu terbesarnya.
Nah, untuk pertumbuhan ekonomi, kalau mereka bisa mandiri, Mbak, itu kan berarti juga menghidupkan UMK. Nggak pakai M ya. UMK, usaha mikro dan kecil. Karena apa? Seperti yang kami jumpai di beberapa lah. Dia benar-benar mandiri karena awalnya bukan siapa-siapa, kemudian mereka bikin karena kecerdasan saja. Iya. Buka warung, buka minimarket yang tadinya untuk internal santri, kemudian akhirnya menjadi menjadi besar ya, warga sekitar gitu. Betul. Jadi akhirnya mereka justru menghidupkan entrepreneurship bagi saya. Dan itu long lasting, Mbak. Artinya dampaknya buat santri, ke depannya itu bukan hanya mereka nanti misalnya bergantung sebagai pegawai, tapi mereka bisa menciptakan dirinya sebagai pengusaha. Pengusaha. Iya. Kalau Mas Hendy melihat dukungan, tapi kan jika kita bicara soal politik tentu ada dukungan. Bagian dari merangkul itu juga mencoba melihat sejauh mana kelompok ini mendukung Pak Andika dan Mas Hendy. Seperti apa Mas Hendy melihat dukungan dari kalangan pondok pesantren para kiai ini berpengaruh? Ya begini, yang pertama tadi meneruskan Pak Andika itu memang salah satu program kita berdua adalah pengembangan vokasi. Jadi nanti di pondok pesantren seperti cita-cita Pak Andika tadi ya pasti kita akan mengembangkan ponpes yang melatih santri-santrinya tidak hanya punya keimanan ketakwaan kuat, tapi juga pinter dan dia siap kerja dengan berbagai pelatihan. Kita pernah kok waktu muter lihat ada ponpes yang mengembangkan kopi barista, itu keren-keren sudah modern. Nah kalau terkait apa yang sedang kami lakukan berdua, kita kan punya peta gitu ya, bahwa Jawa Tengah itu ya nasionalis religius. Jadi pasti selain kekuatan-kekuatan nasionalis, teman-teman di wilayah pondok pesantren menjadi sasaran kita bahwa kita ini bagian daripada keluarga sahabatnya teman-teman santri. Kita harus menyampaikan pesan itu juga. Termasuk program-program Andika Hendy ini juga ada yang untuk optimalisasi dan kemajuan pondok pesantren. Supaya mereka yakin bahwa siapapun yang terpilih pasti ponpesnya akan berkembang maju. Termasuk juga ada sosok Kiai Haji Umar Wahid, adik kandung dari Gus Dur, kemudian juga istri almarhum Gus Solah yang menjadi bagian dari tim Pak Andika dan Mas Hendy. Seberapa itu membantu berkomunikasi dengan kalangan santri? Sangat membantu, Mbak. Karena kan memang dari Mas Lutfi dan Gus Yasin itu kan, Gus Yasinnya adalah orang yang berasal dari pondok pesantren, sehingga pasti komunitas itu mungkin lebih banyak kenal. Nah kami berdua kan background kami juga berbeda, jadi perlu juga dari tim ini yang kemudian bisa menjembatani kekurangan kami. Nah kebetulan Gus Umar Wahid ini bersedia dan berkenan, ya kami merasa sangat terbantu. Yang ngajak siapa Gus Umar Wahid? Pak Andika, langsung diterima? Diterima, tapi juga sebetulnya kan ini bukan inisiatif saya sendiri, tapi lebih pertimbangan DPP, PDI Perjuangan, untuk supaya jangan sampai kelihatan bahwa itu hanya kami tok gitu loh. Kan bisa aja ketua tim pemenangan itu dari PDIP juga, PDI Perjuangan. Tapi kalau kita bisa merangkul tokoh nasional yang juga diterima secara nasional, tapi juga berada di misalnya sisi kami, itu sangat membantu. Nah begitu ditanya, siapa Mas Andika yang ada di pikiran Mas Andika? Nah saya yang kemudian mengusulkan lah. Ya, saya nanya beliau karena kita udah kenal lah. Dan begitu diterima ya, kemudian saya laporkan dan diterima oleh DPP. Ya di awal-awal saya selalu sampaikan pada teman-teman, terutama teman-teman satu partai, nggak usah pesimis meskipun kita sendiri, karena sebenarnya koalisi kita koalisi dengan rakyat. Ada, kita dengar ada. Kita dengar ada. Itu laporan dari justru DPC. DPC itu cabang ya, kota, kabupaten. Dan yang lebih parah adalah kalau baru dipasang sehari, toto besoknya hilang. Itu kan belum sempat terlihat. Kalau berpikir positifnya yang ngambil itu mungkin fans kita. Pengen pasang di Pengen kamarnya. pasang mungkin ya, di desanya atau di kampungnya gitu. Nah kalau positif thinkingnya apa ketika Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto melakukan endorse kepada pasangan lawan, kepada Pak Lutfi dan Tash Yassin?